Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami mengenai alat analisis anggaran pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Farizaran Ahmad dengan NIM akhir 254, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Fajar Maulid dengan NIM akhir 270. Next. Tahapan proses penyusunan. Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi variabel eksternal. Yang kedua, pengembangan tujuan umum perusahaan. Yang ketiga, pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. Yang keempat, pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Next. Analisis break-even point. Alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Analisis BEP diperlukan sebagai dasar dalam penentuan penganggaran perusahaan. Semua perusahaan berfokus kepada tingkat keuntungan yang optimal. Agar mencapai keuntungan yang optimal, perusahaan harus menjual barang semaksimal mungkin dan menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Next. Selanjutnya ada analisis leverage. Modal dari pihak eksternal disebut dengan leverage, di mana modal ini memberikan dampak beban dan biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaannya. Berikut ada beberapa rumus. Leverage operasi, DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Leverage keuangan, DFL sama dengan persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan EBIT dikali satu waktu. Leverage gabungan, DCL sama dengan persentase perubahan laba bersih dibagi persentase perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Next. Rasio leverage. Pada saat perusahaan lebih banyak menggunakan modal eksternal, pinjaman dari pihak ketiga, dalam menjalankan operasionalnya, maka risiko perusahaan menjadi besar. Hal ini karena beban dan biaya perusahaan untuk membayar modal eksternal itu lebih besar juga. Berikut ada beberapa rumus. TDAR sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. TDER sama dengan total hutang dibagi total modal dikali 100%. EIR sama dengan EBIT dibagi bunga dari laba dikali satu waktu. FCCR sama dengan EBIT plus sewa dibagi bunga plus sewa dikali satu waktu. DSCR sama dengan EBIT dibagi bunga plus angsuran pokok pinjaman minus pajak dikali satu waktu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada rasio aktivitas. Perusahaan menjalankan operasionalnya dengan melihat penjualan, maka perolehan dari penjualan ini akan dijadikan acuan dalam penganggaran dana. Semakin perusahaan dapat mengelola perputaran dana dari hasil penjualan ini, maka akan semakin baik. Di sini terdapat beberapa rumus. Yang pertama ada TAT, yaitu total penjualan bersih dibagi total aset dikali satu waktu. Kemudian ada RT, yaitu penjualan dengan kredit dibagi rata-rata piutang dikali satu waktu. Kemudian RCP, yaitu rata-rata piutang dikali 360 hari dibagi penjualan dari kredit. DSO, yaitu piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. IT, yaitu total penjualan bersih dibagi rata-rata investasi dikali satu waktu. Kemudian ada ADI, yaitu rata-rata inventory dikali 360 hari dibagi total penjualan bersih. Dan yang terakhir, yaitu ada FAT, total penjualan bersih dibagi total aset tetap. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Pada perhitungan ini, kita akan menghitung kebenaran keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan
dengan membandingkan dengan elemen-elemen yang ada. Yang pertama, di sini terdapat beberapa rumus. Yang pertama, GPM, yaitu total penjualan dikurang COGS dibagi total penjualan dikali 100%. Kemudian OPM, yaitu EBIT, dibagi total penjualan dikali 100%. OR, yaitu COGS, ditambah biaya operasional dibagi total penjualan dikali 100%. Kemudian NPM, yaitu laba bersih, dibagi total penjualan dikali 100%. ROA, yaitu EBIT, dibagi total aset dikali 100%. Kemudian ROE, yaitu laba bersih, dibagi total hutang dikali 100%. ROI, yaitu laba bersih, dibagi total aset dikali 100%. Dan yang terakhir, yaitu EPS, sama dengan laba bersih, dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%. Selanjutnya, rasio penilaian. Proses penganggaran di sini menggunakan pertimbangan penilaian investor atas kinerja perusahaan di masa lalu untuk memprediksi masa mendatang. Di sini juga terdapat dua rumus. Yang pertama, PER, yaitu harga saham perusahaan dibagi keuntungan pemegang saham atau EPS dikali satu waktu. Dan rumus yang kedua yaitu MBV, yaitu harga saham perusahaan dibagi nilai buku dari saham dikali satu waktu. Selanjutnya, analisis penganggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Anggaran sebagai perencanaan merupakan penjabaran dari fungsi perencanaan, yaitu perencanaan yang diformulasikan dalam bentuk angka-angka yang bernilai uang. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pengendalian dalam perusahaan. Kemudian di sini saya akan membahas revisi anggaran perusahaan, yaitu terbagi menjadi 4, ada penyimpangan harga barang, penyimpangan pemakaian bahan material, penyimpangan tarif buruh, dan penyimpangan jam kerja buruh. Saya akan menjelaskan masing-masing rumusnya. Yang pertama, ada penyimpangan harga barang, yaitu MPV sama dengan unit actual price dikurang unit standar price dikali material quantity process. Kemudian ada penyimpangan pemakaian bahan material, yaitu dengan rumus MQV sama dengan actual quantity use dikurang standar quantity use dikali standar price. Kemudian selanjutnya ada penyimpangan tarif buruh, yaitu rumusnya LVR dibagi actual rate standard rate dikali actual hours. Dan untuk yang terakhir, yaitu penyimpangan jam kerja buruh, di mana rumusnya LTV, yaitu actual hours dikurang standard hours dikali standard rate. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.